Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa ya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam katanya bersabda, rufi'ah dimaafkan. An ummati dari umatku al khata'u apabila melakukan kesalahan karena tidak sengaja, wan nisyan dan karena lupa, wa mastukrihu alaih dan karena terpaksa. Artinya tidak pantas bagi umat Islam melakukan sesuatu kesalahan kecuali apabila tanpa sengaja, lupa atau karena terpaksa. Ini tentu berangkat dari Al-Quran surah An-Nahl ayat 106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Orang yang terpaksa adalah orang yang apabila tidak melakukan itu maka akan berbahaya kepada diri dan keluarganya menyebabkan kematian. Tapi apabila ada oknum pejabat, padahal kaya raya dan tidak ada ancaman, hanya dibuat-buat saja, mengatakan bahwa urusan Palestina dan Zionis Israel itu bukan urusan kita. Ucapan seperti itu mudah-mudahan bertaubat. Tidak layak keluar dari orang yang mengaku beragama Islam. Bertaubatlah. Karena umat Islam itu kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Apabila satu tubuh ada yang merasa sakit, maka kita harus merasa sakit juga. Azizun alaihi ma'anittum. Nabi selalu merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya dimanapun berada. Sayyidina Umar di Madinah, apabila ada hewan yang tergelincir di sungai di Irak sana, maka Umar harus bertanggung jawab besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Al-Qur'an, As-Sunnah, Nabi dan para sahabat. Tadi An-Nahl ayat 106, lalu Ibnu Majah 2043, 2045. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, katanya idra'u, 14 abad yang lalu Nabi sudah mengingatkan karena pasti akan ada kejadian. Idra'u, Nabi berpesan agar kalian semua wawil jam wal alif mufariqah baina wawil jam'i wa wawil atfi. Kita semua umat Islam harus menghindarkan, menjauhkan al-hududah kepada beberapa hukuman sekecil apapun anil muslimin dari orang Islam. Mastata'tum, semaksimal mungkin menurut kemampuan kita, kita harus menghindari umat Islam itu terkena hukuman. Baik supaya tidak melakukan kesalahan, atau kita harus melakukan pembelaan, sehingga apabila umat Islam tidak salah, tidak dihukum sedikit pun dan tidak dicari kesalahannya, dan diusahakan agar
Kalau toh harus dihukum dengan seringan-ringannya. Karena umat Islam itu biasanya melakukan kesalahan karena tidak sengaja, lupa, dan terpaksa. Fa'in kana lahu makhraj, maka apabila ada lahu yaitu bagiman makhraj, apa jalan keluar, solusi, celah, fakhallu sabilah, maka kita harus mencari celah itu untuk menghindarkan umat Islam dijatuhi tuntutan hukuman yang tidak pada porsinya. Oleh karena itu, ini pelajaran juga. Jangan kita senang dan bangga apabila kita melihat atau kita berhasil membuat sesama anak bangsa atau umat Islam dijerat oleh hukuman. Fa'innal imam, maka sungguhnya imam, seorang pemimpin, seorang tua, oknum pejabat, kalau berjiwa seorang pemimpin, berjiwa seorang bapak, fa'innal imam, maka sungguhnya imam, ayyukhti'ah, yaitu salah, fil afi dalam memaafkan, melepaskan dari tuntutan hukum, khairum, yaitu lebih bagus. Min ayyuhti'ah, lebih bagus daripada salah fil ukubati di dalam menuntut, menghukum. Lebih baik salah melepaskan umat Islam daripada salah dalam menghukum. Itu At-Tirmidzi 1424. Cerita seperti itu panjang sekali dibahas di dalam kitab Fikih Manhaji ala Madhabil Imam Asy-Syafi'i juz 3 halaman 429 di sebelah kiri sampai 430 di sebelah kanan. Materi kita saat ini yaitu hadis Bukhari. Hadis Bukhari nomor hadisnya 5446. Kita akan mempelajari sampai hadis Bukhari 5453. Di antaranya dengan bantuan kitab Fathul Bari juz 9 halaman 711 sampai 719. Asabana amu sanah ma'abni Zubair farazaqana tamran. Saat kami tertimpa di zaman Nabi musim kekurangan, farazaqana tamran, maka Nabi membagi-bagi kurma. Bukan bagi-bagi kenaikan pajak ya. Fakana Abdullah bin Umar yamurru bina wa nahnu na'kulu. Lalu sahabat Abdullah bin Umar melewati kita. Kita sedang makan waktu itu. Wa yaqulu la tuqarinu. Dalam keadaan situasi sulit, jangan kalian memakan makanan double agar tidak bahagia di atas penderitaan orang lain. Fa innan nabiyya, maka sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah yaitu melarang siapa Nabi, anil ikran, dari ikron. Ikron itu makannya double. Jadi misal korma mestinya dimakan satu-satu, lalu sama dia dimakan dua sekaligus. Jadi khawatir merugikan temannya, merugikan orang lain. Ini artinya umat Islam itu satu tubuh, satu nafas, satu tarikan. Jadi tidak benar apabila ada makhluk yang mengatakan urusan Palestina dan Israel itu bukan urusan kita bangsa Indonesia. Kemana itu orang kok nggak punya hati ya? Padahal orang itu sudah tua renta. Mestinya ingat itu. Ucapan seperti itu, jejak digital nggak bisa dihapus dari dunia sampai di akhirat. Mudah-mudahan bertobat ya. Kalau orang seperti itu menjadi oknum pejabat hancur. Naha anil ikran. Tidak boleh kita bahagia di atas penderitaan orang lain.
Tidak boleh kita merasa aman sedangkan di negara lain, tetangga kita, atau yang dekat atau yang jauh umat Islam terancam. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra bahwa namanya Zionis itu akan berulang-ulang melakukan kesalahan merotai. Dia sekarang minta damai. Ya, karena ternyata bom dari Gaza bisa lewat sampai ke tengah-tengah kota mereka, tidak hanya satu, sampai ke Tel Aviv. Kalau dia berani menghancurkan rumah orang, maka rumah mereka juga akan hancur. Oleh karena itu, pelajaran mulai dari sekarang, mari kita rukun dengan siapapun. Dengan orang yang beda agama, beda partai, beda pilihan, beda madhab, beda kajian, beda radio. Mari kita lebih baik aman, damai. Damai itu indah. Jangan bahagia di atas penderitaan orang. Naha anil ikram. Summa yakulu, kecuali kalau sendirian. Kecuali dalam keadaan negara makmur. Silahkan, karena tidak merugikan orang lain. Kalau di sekitar kita udah kenyang semua. Summa yakulu illa ayyasta'dina. Oleh karena itu, kecuali apabila mengizinkan atau minta izin. Ar-rajul, siapa orang yang makan double tadi, akhahu, kepada temannya atau saudaranya. Dan itu setelah mendapatkan izin, maka dipersilahkan. Qala Syu'bah al-idhnu min qauli Ibnu Umar. Itu Bukhari 5446. Oleh karena itu, timbullah ada anggapan, ada Zionis Nusantara. Ya, satu sisi jangan begitu, biar tidak menambah kegaduhan. Satu sisi kita juga harus ya punya hati lah. Masa saudara kita dihabisi begitu kita bilang, itu bukan urusan kita. Jangan kita menyebabkan fobia terhadap Islam. Dialah orang yang menyebabkan fobia terhadap Islam. Lalu ada yang bagian cari dalil. Itu kalimat ikron itu mengutip dari Al-Quran surah Az-Zuhruf ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaih. Jadi kita ini harus selalu mengingat keberhasilan kita itu atas izin Allah. Dan oleh karena itu banyak berzikir. Dan ketika kita dititipi sebuah nikmat, untuk dibagikan rata. Karena Allah itu menebarkan rahmah kasih sayang. Kasih sayang. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Rahmatan lil alamin itu bukan hanya rahmat untuk daerah kita, negara kita. Lil alamin, alam itu di bawah langit, di atas bumi. Wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Muqrin itu. Kalau tidak dibantu oleh Allah nggak bisa kita. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Az-Zukhruf ayat 13-14. Tapi yang dimaksud di situ anil iksar min akli tamri idza kana ma ghairi. Jadi hadis ini mengajarkan agar kita hidup peduli ya pada sesama umat Islam. Tapi kalau dalam keadaan sendiri maka boleh. Seperti Nabi itu, ra'aitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam ya'kulur rutab bil kisa. Nabi makan itu korma yang baru matang dicampur dengan mentimun. Bukhari 5447, 5449 kata Siti Aisyah. Jadi lama tazawwajani an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah aku nikah dengan Nabi, Nabi itu diantaranya berusaha membahagiakan aku dengan memberikan ekonomi yang layak, makanan yang layak. Ala juni bi ghairi syai' fat'amuni al-kisa' bitamri fasamintu, yaitu diantaranya mentimun, kurma, sehingga gemuk aku, kata Siti Aisyah. Bahagia aku, bangga aku punya suami seperti itu. Fasamintu alaika asanis syam.
Ini Fathul Bari juz 9 halaman 716, 3 baris dari kanan atas. Dakhaltu ala rajulin wa huwa yatamajja labanan bitamrin, boleh dicampur susu dengan korma. Faqala udhunu fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sammahumal atiyabin wa isnaduhu qawi. Umat Islam kalau mampu makanannya yang baik ya, yang bergizi, biar sehat, sehat dalam ibadah, sehat dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, dalam membela Pancasila dan Undang-Undang 1945 dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam keadaan sulit kita harus ya tahu diri lah. Dalam kesulitan kita harus tetap bagi-bagi biar merata. Rizki tidak hanya kita bangga sendiri. Al-yawma nudawiluha bainan nas. Bukhari 5450. Nah, kalau dalam keadaan sulit kita juga harus bantu orang lain. Tidak boleh menyakiti dalam bentuk apapun. Oleh karena itu di Bukhari 5451, man akala fala yaqrabanna masjidan. Dari segi ucapan, bau, apa saja itu tidak boleh menyakiti tetangga. Bau sampah, bau kamar mandi itu tidak boleh sampai ke tetangga. Di dalam hadis Bukhari 5456. Menurut sahabat Jabir bin Abdullah, qala kunna, ada siapa kami ma Rasulillah, yaitu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bimarri Dhahran, yaitu sekitar satu marhalah dari kota Mekah. Najni, panen siapa kami, memanen al-kabas. Kabas itu semacam buah daun arak. Arak, alif ra kaf. Bukan daun yang memabukkan, bukan. Jadi warnanya kalau udah matang, masak, bagus itu warnanya hitam. Namanya kabas. Buah arak yang basah dan kering. Itu namanya barir. Atau mauz. Kalau masih basah sekali namanya mauz. Kalau ada kalanya suka pisang itu. Kalau basah dan kering itu namanya barir. Tapi kalau sudah matang, masak, bagus, itu namanya kabas. Buah arak yang hitam. Faqala alaikum bil aswadi minhu fa innahu aytab. Sangat bagus atau atyab. Jadi buah arak yang hitam itu Nabi menyampaikan itu silahkan dikonsumsi, itu sangat bagus. Jadi Nabi itu tahu loh ilmu pertanian. Umat Islam itu harus menguasai. Jadi harus punya ladang, menguasai ilmu pertanian, praktek tentang pertanian. Ya, apalagi kita ini, negara kita ini maritim ya. Laut, wow kaya raya kita. Banyak tanah, banyak laut, banyak ikan. Kalau nggak dikorupsi sampai 100 triliun, wah mesti makmur kita, sekolah bisa gratis, tuh. Guru juga dijamin, listrik mungkin gratis, tol gratis, dan lain sebagainya. Fakila maka ditanya, Nabi kok Nabi bisa menceritakan tentang ilmu pertanian? Akun tatara'a al-ghanam, berbicara tentang daun arak tadi. Apakah ada siapa engkau Nabi tara'a, yaitu mengembala siapa engkau Nabi al-ghanam kepada kambing? Emang kau pernah mengembala kambing, Nabi? Pernah hidup sederhana, berangkat dari bawah? Qala na'am. Tentulah, iya. Wahal min nabiyin, ditanya lagi, apakah memang yaitu dari setiap nabi? Illa ra'aha, kecuali yaitu pasti angon siapa nabi ha kepada ghanam. Nabi menjawab iya. Hadis seperti ini ditolak oleh Islam liberal. Dan saya berani sebut namanya, cuma nggak enak. Itu di YouTube banyak itu. Ada seorang ustadz, dia ngaku belajar dari Timur Tengah, mohon maaf, orangnya sudah tua. Dia menolak hadis seperti ini. Padahal ini hadis Bukhari. Itu kalau Islam liberal itu seenaknya memang. Kalau tidak sesuai dengan pendapatnya, jadi
Kalau hadis ini mau diterima, kambingnya mana, fotonya mana, kulitnya mana. Jadi maunya kayak begitu dia. Padahal ini berangkat dari Al-Quran. Kalau dia nggak percaya bahwa Nabi itu angon kambing, berarti dia tidak percaya kepada Al-Quran. Tapi memang dia pelajari sendiri, pahami sendiri, dan diputusin sendiri sama mereka itu. Jadi termasuk hukum potong tangan menurut dia tidak itu. Padahal itu Quran jelas dan dilaksanakan oleh Nabi dan para sahabat itu. Disaksikan oleh para sahabat. Dilakukan oleh zaman Nabi itu dilakukan. Di Mekah, Madinah masih berlaku. Dia berani menolak itu dan menyalahkan. Dan di luar negeri ada yang seperti itu namanya, gurunya. Namanya Al-Kayyali. Orangnya kurus, keriting, pakai kacamata. Jadi di Indonesia ini apa yang nggak ada pengikutnya? Ada orang ngaku malaikat diikuti, ada orang ngaku malaikat Jibril. Orangnya sekarang udah meninggal. Ada yang ngaku nabi diikuti, ada pengikutnya. Apa aja laku. Itu tadi berangkat dari Al-Quran, yaitu surah Toha ayat 17 sampai 18. Bahwa nabi itu angon kambing. Agar mereka merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang lemah atau dilemahkan, dirasakan oleh saudaranya dimanapun berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Wahai Nabi Musa, apa yang di kanan kamu itu? Qala hiya asai. Mohon maaf ya Allah, Allah mah tahu sih, cuma Allah ingin memberi contoh bagaimana dialog dan apa manfaatnya. Jadi apabila kita pergi ke suatu hutan perlu bawa tongkat untuk jaga diri dari hewan buas, dari ular, untuk api unggun, untuk jaga-jaga dan lain sebagainya. Qala hiya asai. Itu tongkat. Tongkat untuk apa? Atawakka'u 'alaiha. Agar membantu kebutuhan kami. Kami bisa berpegangan atas tongkat tersebut wa ahusyu biha 'ala ghanami. Karena dulu itu pohon banyak yang tinggi untuk menggoyang daun dengan tongkat itu untuk bantu kebutuhan hewan, peri kehewanan sebagai alat, semacam gala gitu. Wa ahusyu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra dan masih banyak sekali. Jadi tongkat Nabi itu pakai tongkat ya. Orang sekarang benci kepada tongkat dan lain sebagainya. Jadi dulu ghanam, ghanam itu kan kambing. Al-Quran surat Toha ayat 18. Nabi Musa angon kambing. Nabi Muhammad SAW angon kambing. Dia bilang, ah enggak benar itu. Itu Quran, itu hadis Bukhari. Siapalah kita? Baru belajar sudah. Masya Allah. Itu loh ciri-ciri orang sekarang itu lompat langsung gitu. Tapi ada pengikutnya itu. Followernya juga banyak di YouTube itu. Karena yang aneh itu pasti ada yang ngikutin. Likulli sakit kita. Setiap yang jatuh pasti ada yang mungut. Kalau kamu ingin terkenal gampang. Bul Zam-Zam. Kencingnya air Zam-Zam itu. Pasti kamu terkenal. Kayak orang menghina Palestina itu kan. Terkenal, tapi terkenal keburukannya. Akun tatar'a al-ghanam hatta arafta atiyabal kabas. Li'anna ra'iyal ghanam yaksuru taraddudahu tahtal ashjar li talabil mar'a minha wal istidlali tahtaha. Memang Nabi bisa cerita seperti itu bangun kambing. Karena yang bisa cerita seperti itu hanya orang yang terbiasa duduk atau sedang angon kambing atau istirahat di bawah pohon. Nah iyalah, saya ini berangkat dari desa lalu ke kota sehingga saya bisa memimpin di desa, memimpin di kota. Oleh karena itu mohon maaf, aparat TNI Polri itu biasanya ada program tour of duty. Jadi beliau pergi ke setiap ditugasin ke daerah agar beliau bisa bersilaturahim dan bisa paham, bisa ikro, bisa membaca situasi, kondisi, sifat dan karakter dari setiap daerah. Waqad taqaddama bayanu dzalika fi qissati Musa.
Ini yang kami jelaskan tadi ya bisa dicek ya di dalam hadis Bukhari mulai dari 5.446 sampai 5.453, penjelasannya dalam Fathul Bari juz 9 halaman 711 sampai 719 dari kiri ke kiri. Lalu kita lihat bagaimana nasihat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita seperti yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khasiral ladzina kazzabu biliqa'illah hatta idza ja'atuhumus sa'atu bautah qalu ya hasratana 'ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum 'ala dhuhurihim ala sa'a ma yazirun. Ini Al-An'am ayat 31. Jangan sampai seperti ucapan orang yang merasa dia, kenapa dulu saya tidak berbuat baik. Qalu ya hasratana ala ma farratna. Kenapa saya dulu tidak bertaubat? Bagi orang yang baik, kenapa saya tidak lebih baik? Kiamat itu ada dipakai dengan istilah sa'ah. Idza ja'athumus sa'ah. Al-An'am ayat 31. Sumiyatil qiyamah bisa'ah. Sumiyatil qiyamatu bisa'ati li sur'atil hisab fiha. Karena untuk mengingatkan bahwa kita hidup itu ada jam. Jam itu bergerak, tidak berhenti. Dan ada tiba waktunya. Di saat jam tertentu kita harus selesai hidup. Selesai nggak selesai kita wafat. Kayak orang ujian, selesai nggak selesai harus dikumpulkan. Tidak mungkin kita mengerjakan soal sampai 2 hari 2 malam. Paling 60 menit. Hidup juga begitu, sekitar 60 tahun. Itu satu. Jadi waktu terus berjalan. Bergeraklah menuju kebaikan dan lebih baik. Sampai pada akhirnya kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Yang berikutnya, summiyatil qiyamah bisa'ah. Karena kiamat itu datangnya sangat cepat dan tiba-tiba. Kayak tidur itu, orang ngantuk itu, tiba-tiba ketiduran. Tiba-tiba meninggal. Itulah Al-An'am ayat 31. Idza ja'athumus sa'ah. Kalau bahasa ayat yang lain, Ali Imran ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ali Imran 185. Jangan sampai kita tertipu dengan gemerlap dunia. Justru kita harus betul-betul memanfaatkan dunia ini agar mereka bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Laukanatid dunya, katanya Nabi bersabda, andai saja dunia itu ta'dilu indallahi janaha ba'udah. Andai saja dunia itu sebanding atau menyamai seperti seberat sayap nyamuk. Andai saja dunia dan seisinya ini sebanding atau menyamai seberat dan seharga. Berapa sih harga? Berapa sih beratnya? Berapa harga sayap nyamuk itu berapa? Nggak ada yang mau beli nyamuk. Masaqa kafiran minha syarbat ma'. Syarba itu walau seteguk. Maka oleh Allah tidak mungkin dibagi kepada orang kafir meskipun seteguk. Karena memang dunia itu tidak berharga kalau dibandingkan akhirat. Tapi dunia itu sebenarnya berharga kalau tidak dibandingkan dengan akhirat. Dunia berharga kalau dibawa kepada akhirat. Dunia berharga apabila didapat dengan cara yang diridhoi oleh Allah dan dipakai sesuai dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Baru dunia itu berharga. Jadi kalau dibaca syur itu kadar air yang masuk, yang memuaskan. Tapi begitu dibaca syarbah, syarbatama itu seteguk. Jadi
Mudah-mudahan kita betul-betul mempunyai dunia, menguasai dunia, dan kita bisa membawa dunia itu untuk kemanfaatan, kebahagiaan diri kita dan orang lain. Dan mudah-mudahan selalu dibimbing oleh Allah untuk kita bisa menguasai dan mempergunakan untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi hayatul kafir li'annahu yuzajjiha bi ghururin wa batil. Fa amma hayatul mu'min fatantawi ala a'malin salihah fala takunu lahwan wa la'iba. Kata sahabat Ibnu Abbas. Walad darul akhiratu khair al jannah li baqaiha wa summiyat akhiratan li ta'khuriha anna wad dunya lidanuha minna. Dunia itu dibilang dana karena dekat, karena sekarang. Akhirat karena masa depan kita. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Lahiyal hayawan. Salat itulah kehidupan yang sebenarnya. Kita berdiri, kita ruku, kita khusyuk, kita berpikir yang baik-baik, berkata yang baik, menatap yang baik, memakai pakaian yang baik, badan juga dalam keadaan baik, bersih, suci, hati juga begitu. Itu kehidupan yang sebenarnya tenang dalam keadaan sholat. Sholat aja amburadul pasti di luar sholat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Al-Ankabut ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinnadh dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Allah menghibur Nabi. Karena Nabi aja disakitin, apalagi kita. Cuma kita harus tetap berusaha jadi baik, menghindar dari sesuatu yang tidak baik. Tapi kalau kita sudah berusaha jadi orang baik-baik, masih aja, ya sudahlah. Anggap aja seni hidup tuh begitu. Sampai Allah menghibur Nabi dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 33. Fa'innahum la yukadzibunak. Wahai Nabi, mereka itu bukan mendustakanmu. Walakin nadh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Tapi mereka itu sebenarnya memang menentang Allah, menentang ayat-ayat Allah. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu. Dulu Nabi itu didustakan, bahkan wa udzu. Tidak hanya kudzibat tapi wa udzu. Tidak hanya kudzibu tapi wa udzu, disakiti. Fisik, perasaan, keluarganya diteror, dituduh macam-macam, dituduh makar, dituduh radikal, dituduh Taliban, segala macam. Zionis ini luar biasa memang. Zionis Nusantara ini luar biasa, buzernya luar biasa. Fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna. Tunggulah, siang pasti ada malam. Pasti ada turunan, ada tanjakan, ada turunan. Sabar, pasti bantuan Allah akan tiba. Wala mubaddila li kalimatillah. Allah enggak pernah bohong. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Ya begitulah seni hidup. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi Al-An'am 33 34. Suatu ketika Nabi berjalan, marra bi Abi Jahlin wa ashabi. Lalu lewat bertemu dengan Abi Jahal dan teman-temannya. Tentu di Mekah ya. Faqalu ya Muhammad, mereka bertanya. Wahai Muhammad, mereka berkata, ma nukadzibuka. Sebenarnya kalau boleh jujur saya tidak mendustakan kamu. Kami ini tidak mendustakan kamu. Wa innaka indana lasadiq. Karena dari kecil kami tahu. Kami lebih dekat. Kami tahu seperti taunya antara hubungan anak dan orang tua. Karena kami berteman lama dengan Anda dari kecil. Kami yakin bahwa Anda ini orang baik. Benar, apa segala macam yang Anda sampaikan itu benar. Walakin nukadzibu ma ji'ta bih. Tapi kami mendustakan apa yang Anda sampaikan. Jadi dia tidak mau menerima Al-Quran dan As-Sunnah. Yang disampaikan Nabi itu Al-Quran. Prakteknya, penjabarannya itu namanya As-Sunnah. Jadi beliau ini, mereka-mereka Abi Jahal dan teman-temannya ini, dan konco-konconya ini,
Mereka itu tidak mau menerima Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itu mereka akui terang-terangan di hadapan umum. Fanazalat hadhil ayah. Karena mereka terang-terangan seperti itu, Allah menghibur dengan Al-An'am 33 tadi. Fa'innahum la yukadzibunak. Allah Maha tahu bahwa mereka itu sebenarnya bermusuhan dengan kamu setelah kamu tidak mau diatur. Kamu mau menyampaikan apa adanya lurus. Oleh karena itu, di zaman keterbukaan seperti ini, mari kita saling menghargai. Jangan kita menganggap bahwa kita paling benar. Apabila kita saling menghargai, maka insya Allah kerukunan persatuan itu dengan sendirinya. Tapi kita kalau nggak bisa menghargai orang lain, sulit kita. Itu kenapa dimanapun berada, jangankan hidup di bumi, hidup di langit, andai saja memungkinkan. Si Zionis Israel itu nggak akan pernah tenang. Kenapa? Karena dia nggak pernah menghargai tetangganya, temannya, koleganya. Cobalah mulai dari sekarang. Walakin nukadzib ma ji'ta bih fa nazalat hadhil ayah fa innahum la yukadzibunak walakin adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Saya hanya menyampaikan ini ya tafsir Al-Qurtubi juz 6 halaman 381 di sebelah kiri agak ke bawah. Di dalam bahasa yang lain, likulli ajalin kitab. Setiap yang bergerak pasti berhenti. Kita ini kan bergerak toh. Hidup itu bergerak, berjalan. Ya, berjalanlah, berjalan kepada kematian, kepada kubur. Namanya wukuf, wukuf di Arafah. Inna lanansuru rusulana. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Ghafir 51. Walaqad sabaqat kalimatuna walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. As-Saffat ayat 173. Hati-hati ya. Orang baik itu pasti menang. Sudahlah. Itu pasti dibantu oleh Allah. As-Saffat ayat 173. Kataballah la'aghlibanna ana wa rusuli. Itu jaminan dari Allah. Allah nggak pernah bohong. Tinggal lihat waktu saja. Kebenaran itu nggak bisa dibohongi loh ya. Nggak bisa ditunda. Semenit saja orang tahu mana yang benar, mana yang salah. Cuma orang itu ada kalanya berani mengungkapkan, ada kalanya tidak. Oleh karena itu di zaman keterbukaan seperti sekarang ini, jangan pernah kita membohongi hati kita. Apalagi membohongi hati orang. Sudahlah, kita ini tinggal membacakan isi Al-Quran, As-Sunnah. Oh, menurut ini begini, menurut ini begini, selesai. Tugas kita begitu aja. Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat 21. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Di dalam ayat berikutnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana kabura 'alaika i'radum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama' fata'tiyahum biayah walau sya'allahu lajama'ahum 'alal huda fala takunanna minal jahilin. Al-An'am ayat 35. Nabi itu kalau ada orang terkena musibah, sedih Nabi. Kalau ada orang terkena hukuman, sedih Nabi. Kalau ada organisasi tidak terdaftar, sedih Nabi. Kok kita terbalik ya? Ada organisasi bukannya diperbaikin, malah dilarang. Padahal organisasi itu berjasa membantu orang waktu zaman COVID, banjir, membantu orang. Orang rubuh, rumahnya dibantu, dibangunin. Waktu di Aceh ada tsunami, beribu-ribu orang sama dia dikuburin, dibantu. Hanya karena kita tidak suka lalu dibubarin. Mestinya kita data, kita daftar persyaratan yang kurang kita bantu agar mudah dikontrol, mudah diajak dialog, mudah diadakan bantuan, baik itu finansial, nasihat. Itulah orang tua itu begitu, amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amr. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Kok ada orang tua itu loh lebih suka kalau mengamputasi anggota tubuhnya sendiri atau anggota tubuh anaknya.
Dikit-dikit potong aja, dikit-dikit potong, habis nih semua anggota tubuh, kaki, tangan. Kalau kayak begitu bukan jiwa pemimpin, nggak pantas jadi pemimpin. Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum. Nabi itu kalau ada orang yang tidak beriman itu sedih. Gimana caranya dia beriman? Kita justru orang yang beriman, bagaimana caranya dia dihukum. Lalu kita berteman, berangkulan mesra dengan mereka, al-kafirin. Orang dalam negeri diuyak-uyak. Mau silaturahim diuyak-uyak, dibuat peraturan sedetail mungkin. Sedangkan orang dari luar negeri bebas masuk. Akhirnya ada penyakit dari luar negeri berbentuk baru, varian baru, model baru, masuklah. Ya Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa in kana kaburu 'alaika i'raduhum. Nabi itu kalau ada orang sedih itu justru Nabi jadi beban. Nabi itu kepinginnya semua orang bahagia, kalau bisa semua beruntung, semua kaya raya, masuk surga bersama-sama. Itu keinginan Nabi. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu akhir At-Taubah. Ini Al-An'am ayat 35. Amara nabiyyu sallallahu amarallah nabiyahu sallallahu alaihi wasallam alla yashtaddu huznuhu alaihim idza kanu la yu'minuna kama annahu la yastati'u hudahum. Di sisi yang lain Allah mengingatkan, sudahlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu itu tugasnya hanya berdoa, memberi contoh yang baik dan berusaha. Kalau mereka enggak mau ya sudahlah. Jangan terlalu bersedih. Nanti kamu khawatir kamu itu kayak orang bunuh diri, wala tulqu biaidikum ilat tahluka. Karena sedih memikirkan orang lain, akhirnya nggak bisa tidur, nggak bisa makan, badan kamu rusak, penyakit datang, kekuatan tubuh, pertahanan tubuh menjadi lemah, mati sendiri. Mikirin orang, pikirin dirimu sambil bantu orang. Jangan seperti lilin. Lilin itu menerangi orang lain, dirinya sendiri hancur terbakar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض وما من دابة في الأرض يطير ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. Seperti gambar dalam video itu ada ayamnya. Ini ayat Al-An'am ayat 38. Jangankan manusia, hewan, burung, semuanya itu sama persis seperti kita. Tidak boleh saling menyakiti. Jangankan manusia, hewan tidak boleh saling menanduk, saling menyakiti, saling sikut, dendam, segala macam. Semua besok akan dihukum. Hanya bedanya, kalau kita dihukum terus-menerus, kalau mereka hewan itu setelah dijatuhi hukuman, maka selesai dia menjadi debu. Itu coba hubungkan Al-Quran surah Al-An'am ayat 38 dengan An-Naba ayat 40. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kata orang kafir, andai saja dulu saya tidak jadi manusia, jadi debu saja. Sehingga saya tidak harus mempertanggungjawabkan sekecil apapun perbuatan saya. Enak saya jadi hewan. Hewan setelah dihukum jadi debu. Dihukum tetap dihukum, proses pengadilan tetap proses pengadilan. Tapi nggak terlalu lama seperti kita. Di proses pengadilan, dihukum, selesai. Kalau kita terus-menerus, kalau sampai kita meninggal dalam keadaan kafir atau KTP Islam, tapi kita meninggal sebelum bertaubat. Karena kita dulu hidup bersama dan selalu membiarkan kemaksiatan, selalu kita mendukung cara berpikirnya Zionis, maka kita besok dunia akhirat ya bersama mereka. Karena di akhirat tuh nggak ada. Kalau di dunia seperti di Al-Baqarah di awal itu ada orang yang beriman, ada yang kafir, lalu berikutnya menjelaskan tentang orang munafik itu. Yang yastahzi'u bihim itu.
Ma faratna fil kitabi min syai', tidak ada yang tidak dihukum oleh Allah. Semuanya, termasuk hewan. Tsumma ila rabbihim yusyarun. Besok dikumpulkan semua untuk di mahsyar, dimintai pertanggungjawaban. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki. Nah, besok catatan amal kita itu kayak pegawai itu loh. Raport kita, catatan amal kita sedetail apapun, sekecil apapun, tercatat dan digantung di leher kita. Jalan kita kemana-mana, catatan itu bisa dibaca. Seperti papan berjalan kalau di masjid atau di kantor itu. Semua orang bisa membaca dan mengetahui. Masya Allah. Jadi kami ulang ya, sekali lagi. Catatan perbuatan kita itu besok dikalungkan di leher kita. Dibaca oleh semua orang. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki. Al-Isra ayat 13. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra kitabak. Pertama kita suruh baca. Baca tuh. Tuh hasil amal perbuatan kamu waktu di dunia. Habis gitu dibaca oleh semua orang. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Baru kali ini. Ya dulu kita tahu, orang pertama yang mengetahui bahwa kita telah melakukan dosa itu diri kita sendiri. Balil insanu ala nafsihi basirah. Kenapa kok dilanjutkan kalau itu salah? Ya sekarang kamu baca dulu, baru biar orang lain. Itu Al-Isra ayat 14. Hum jama'atum mislukum illa umamun amsalukum. Hum jama'atum mislukum fi anna Allah azza wa jalla khalaqahum. Wa takaffala bi arzakihim wa adala alaihim fala yanbawi an tadlamuhum wa la tajawazu fihim ma amartum. Ya amsalun lana fit tasbih wad dalalah. Jadi burung, hewan, semuanya makhluk Allah itu sama seperti kita, bertasbih. Nah, bagi yang nakal besok diazab. Jadi hewan bertasbih, matahari bertasbih, angin bertasbih. Kok kita kerjanya maksiat mulu? Ya Allah, kata rumput. Saya aja bertasbih. Sehingga rumput hijau segala macam. Manusia. Dikasih hati, hatinya kemana? Wakilah ya amsalun lana fit tasbihi wad dalalati wal ma'na wa ma min dabbah wala ta'ir illa wa huwa yusabbihu Allah ta'ala. Wa yadullu ala wahdaniyatihi law ta'ammala al-kuffar fil khalqi wal rizqi wal mauti wal ba'si wal ittisas. Besok ada kisosnya semua itu. Enggak hewan, enggak manusia. Tsumma ila rabbihim yusyarun ailil jaza. Katanya Nabi bersabda begini, la tu'addunnal huququ ila ahliha yaumal qiyamah. Besok itu semuanya dikisos hatta yuqada lisyatil jalha. Jangankan manusia, sampai kambing yang tidak bertanduk karena ditanduk temannya sampai tanduk temannya patah, itu besok dikisos itu. Minasyatil qorna. Itu di Muslim itu 2586. Nabi menjelaskan Al-An'am 38. Bukhari fil Adabil Mufrad 183, At-Tirmidzi 2420, Ibnu Hibban 7363, Ahmad juz 2 halaman 235, 301, hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apabila kita punya ijtihad, ya tulis saja ijtihad kita itu. Misal ijtihad si A, si fulan tentang ayat ini begini. Berdasarkan apa? Ya berdasarkan dia sendiri misal. Kalau nggak mau berdasarkan Al-Quran ayat ini misal, atau pemahamannya kamu memahami seperti itu berdasarkan apa? Tidak mau berdasarkan guru, ya terserahlah. Tidak mau berdasarkan malaikat Jibril, tidak mau berdasarkan nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in, para imam, para ulama. Pokoknya saya langsung ke Quran, lompat langsung. Ya silahkanlah ditulis di buku. Jadi ayat ini berdasarkan pendapat saya begini gitu. Ya kayak ini kan. Jadi Nabi memahami ayat ini, oh begini menurut Nabi. Lalu diabadikan di Bukhari, di Muslim. Ditafsir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal wuhushu husyirat.
At-Takwir ayat 5. Jadi besok, jangankan manusia, hewan tuh besok husyirat. Husyirat itu dikumpulkan. Dihidupkan kembali, dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawaban. Itu hewan. Sama ya'mal. Jadi man di situ untuk yang berakal dan tidak berakal. Tapi kenapa pakai man? Man itu lil akil. Iya, itu sebagai perwakilan. Manusia mewakili semua makhluk. Sama dengan matoba lakum minan nisa. Matoba itu kan bisa ma, bisa man artinya. Matoba lakum. Kenapa? Karena man di situ berharga. Berharga seperti perhiasan. Oleh karena itu perempuan itu seperti perhiasan. Dan perempuan itu bagus kalau selalu berhias. Harum, bersih. Karena nilainya seperti perhiasan. Tapi tidak boleh disia-siakan seperti barang. Diperjualbelikan seperti budak di zaman dahulu. Tapi beliau ini berharga. Oleh karena berharga, ditutupi semua auratnya. Karena berharga. Kenapa dia ditutupi? Karena dia cantik. Kenapa dia dibuka? Karena dia tidak cantik. Guru saya ngomong dulu seperti itu. Kiai saya. Ya, cuma kiai saya bercanda. Dibalik sama guru saya dulu. Ketika mengajarin balaghah. Kalau tidak keliru namanya Kiai Adnan gitu ya. Beliau udah tua renta begitu. Kiai, kenapa Kiai nggak pakai peci? Kan begitu. Beliau jawab, saya nggak pakai peci karena rambut saya bagus. Kamu pakai peci karena rambut kamu jelek katanya. Itu suka bercanda itu guru. Kita lanjut ya. Itu mah dibalik gitu ya. Barang yang berharga itu ditutup. Coba lihat di hotel-hotel, di supermarket, barang yang mahal itu produksinya 1, 2, itu pun ditaruh dalam kaca, dijaga. Kalau orang miliatan itu, triliunan itu. Tapi barang yang murah itu di pinggir jalan itu. Banyak itu barang-barang itu seperti, mohon maaf ya, sabun yang murah-murah di pinggir jalan, itu pakaian. Tapi yang mahal itu ditaruh di etalase yang luar biasa, dijaga ketat. Wa idzal wuhusyu husyirat. At-Takwir ayat 5. Jadi besok itu hewan itu dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawaban. Wa qaulu Abi Hurairah fi ma rawa Ja'far ibnu Birqan Yazid ibn al-Asam anhu yahsyurullahu al-khalqa kullahum yaumal qiyamah al-bahaim. Itu wad-dawab wat-tayr wa kulla syai'. Fayablu min idrillahi ta'ala yaumaid ayyakhudhu lil jamma'i minal qarna thumma yaqulu kuni turaba. Setelah diproses, dihukum, lalu disuruh jadi debu. Kuni turaba. Fadzalika qauluhu ta'ala wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Itu penjelasan ya, tafsir Al-Qurtubi juz 6 halaman 385 di sebelah kiri sampai 386 di sebelah kanan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra la'allahum yatadarra'un. Oleh Allah dikasih ujian supaya kita ini taubat. Menunduk seperti padi. Tuh padi dalam gambar itu. Coba lihat di YouTube tuh. Padi supaya kita merunduk. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusul qulu minat thayyibat wa'malu shalihan. Di satu sisi suruh merunduk, di satu sisi suruh bekerja semangat agar bisa menguasai dunia, makan yang thayyib, yang enak, yang baik, bergizi, tanpa pengawet, pewarna, pemutih. Lalu berbuat yang soleh, yang baik untuk dirinya dan orang lain. Ini pelajaran juga ya. Jadi makan, pakaian yang baik, mobil yang baik, itu semuanya. Itu Al-Mu'minun ayat 51. Rumah juga yang luas, yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Al-Baqarah 267. Kalau kita di posisi baik, jangan lupa berbagi sesuai kemampuan. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Al-Baqarah 172. Fa'amaral mu'minuna bima khataba bihil mursalin wa kana Rasulullah wa ashabuhu ya'kuluna at-thayyibat.
wa yalbasuna ahsana thiyab wa yatajammalun wa kadzalika tabi'una ba'dahum ila halumma jarra. Wa laqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas shalihun. Bumi ini adalah milik hamba Allah yang soleh-soleh. Makanan, semua jabatan itu harus dikuasai oleh hamba Allah yang soleh-soleh. Al-Anbiya 105. Nah, Nabi SAW anil wisol. Jadi kita meskipun disuruh hidup sederhana, jangan sampai kita berlebihan. Puasa terus-menerus, ibadah terus-menerus, tidak tidur, kerja terus-menerus. Maka fataddu fi alal abdan. Ntar badannya jadi lemah. Wa naha an idha'atil mal. Jangan berlebihan tentang harta. Raddan ala aghniya al-juhal. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kita harus kuat. Amir ribatil khail. Kita harus menguasai alutsista. Kalau dulu kuda. Sekarang kita harus kuat alutsista. Turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Kalau nggak kuat seperti pertahanan Palestina itu nggak bisa nyerang Tel Aviv. Nah, gimana caranya dia nyerang sampai irondemnya kewalahan. Kasihlah bom-bom apa itu palsu dulu. Jadi yang ditangkal itu bom palsu, bom yang aslinya nyeruduk sampai ke kota Tel Aviv. Ya, mereka punya ilmu, umat Islam juga harus lebih punya ilmu. Itu yang dimaksud Al-Anfal ayat 60. Wah, itu kita itu harus selalu siap. Ribat itu siap. Siap berjihad, siap mempertaruhkan nyawa, siap mempertahankan keamanan negara kita dari serangan musuh, siap menjaga harga diri Islam dan muslimin, siap. Jadi ribat itu ada yang mengatakan menunggu waktu sholat, ada yang mengatakan menjaga perbatasan seperti aparat TNI Polri, dan lain sebagainya. Kita harus punya kekuatan, wamir ribatil khail, punya kemampuan teknologi, punya keahlian, punya ketangkasan, kecanggihan alat, turhibuna bihi aduwallah, agar mereka tidak mudah melecehkan harga diri umat Islam, negara kita juga tidak dilecehkan. Turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Itu musuhnya Allah dan musuh kita yang suka melecehkan negara dan agama kita. Wa akharina min dunihim. Di belakangnya masih banyak orang yang berusaha melemahkan semangat kita, keislaman kita. La ta'lamunahum, kadang-kadang kita tidak mengetahui tapi Allah memberitahu. Allah Maha tahu. Allahu ya'lamuhum. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah, jangan lupa bagi-bagi fi sabilillah agar rakyat itu sejahtera, tenang, damai. Jangan mau hidup aman sendirian, kaya sendirian, jabatan sendirian. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuflamun. Pahalanya banyak sekali, tidak akan pernah dikurangi sedikit pun. Al-Anfal 60. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Tapi jangan suka menyakiti orang, meskipun orang itu beda agama. Apabila dia tidak menyakiti kita dan tidak mungkin berbahaya kepada kita, kita harus lebih baik daripada mereka dan kita harus melindungi mereka. Kita harus menjaga mereka. Kita tidak boleh mengganggu mereka sampai mereka, kalau mereka sakit ya kita obati. Kecuali mereka meninggal sendiri. Wa tawakkal 'ala Allah innahu was-sami'ul 'alim. Orang Islam itu sangat baik loh. Aturan Islam itu sangat baik. Al-Anfal 61. Jangan sampai kita hanya karena perbedaan pendapat, perbedaan golongan, padahal sesama umat Islam sama-sama bersyahadah, lalu kita berantem sesama umat Islam, saling curiga, selalu dicari kesalahannya. Padahal mohon maaf, dengan huk-huk itu mohon maaf, anjing saja kita harus berdamai. Kita harus bantu, harus beri minum. Dulu ada seorang yang mohon maaf ya, orang penghibur Bani Israel, bantu hukuk, memberi minum, masuk surga. Lalu dia bertaubat, masuk Islam, meninggal. Itu. Apalagi kita hanya karena beda pendapat, beda kelompok, beda golongan. Masa dengan orang kafir kita harus berdamai, masa dengan umat Islam kita nggak mau berdamai. Ini kan Lebaran ini, masih Syawal. Ayolah kita merajut perdamaian. Jangan kita menanamkan
rasa dendam. Hilangkan perasaan seperti itu. Mari kita rajut, tebarkan kedamaian, tumbuhkan rasa kasih sayang sesama umat Islam, sama anak bangsa. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu yang dimaksud Al-Anbiya 107. Ud'uni astajib lakum. Mari kita banyak berdoa kepada Allah, mendekat kepada Allah, apalagi bulan Syawal. Wafir 60. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kalau kita enggak rajin berdoa, ibadati di situ duai, maka termasuk orang yang sombong akan hina hidupnya. Walakin qasat qulubuhum, jangan keras hati ya kita ini. Semakin ke atas, semakin lembut, semakin merunduk. Kalau qasat, salubat, waludzat, ibaratun anil kibri wal israr anil maksiyah, alal maksiyah. Jangan keras, jangan sombong, jangan terus-menerus melakukan maksiat. Orang yang terus-menerus di dalam kubangan kemaksiatan, pertengkaran, kecurigaan terus-menerus itu termasuk orang yang keras hati. Nas'alullah al-afiyah. Mari kita memohon kepada Allah, jaga kesehatan, dan kita baik hati, tetap waspada, selalu menghindar dan menjauh dari segala sesuatu yang membuat kita tergelincir ke dalam kemaksiatan. Itu yang dimaksud waqina adzabannar. Idza ra'aitumullah ta'ala yu'til ibad ma yasha'un ala ma'asihim fa innama dzalika istidraj. Kok ada orang dia di dalam kemaksiatan tapi kok lancar-lancar saja ya kehidupannya. Itu istidraj itu. Istidraj itu diluluh. Kayak orang mancing, pancingannya dimakan, dibiarin. Nanti setelah dimakan lama ditarik. Hati-hati, orang itu meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Kebiasaan ibadah, jauh dari kemaksiatan, rukun, hatinya lembut, salim, nebar kedamaian, tidak punya musuh. Maka dia akan meninggal dalam keadaan baik-baik. Tapi orang yang keras, meninggal dalam keadaan. Berbicara juga begitu. Kita terlalu suka mengatakan misal gila. Nah, khawatir pas lagi ngomong gila. Nah, ditarik nyawanya. Coba. Jadi hati-hati ya bicara juga. Gila, buset. Nah, begitu ditarik nyawanya pas lagi ngomong buset lagi. Jadi segala macam itu hati-hati bicara ya. Jadi lebih baik kita astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Kamu cantik sekali, kamu baik sekali, kamu pandai sekali. Jangan terbiasa kita mencaci maki, walaupun dengan teman atau dengan siapa. Itu berangkat dari Al-Quran, falamma nasu ma dzukiru itu tadi. Itu Al-Quran, surah Al-An'am 43, 44, 45 itu. Falamma nasu ma dzukiru bi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idzahum mublisun faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Ini pelajaran agar kita terus-menerus keimanannya meningkat. Wa fil khabar anna Allah Ta'ala auha ila Musa idza ra'aital faqra muqbilan ilaika faqul marhaban bi syi'aris salihin wa idza ra'aital ghina muqbilan ilaika faqul dambun ujilat uqubatu. Kalau kita merasa aman dengan nikmat Allah, maka mestinya kita bersyukur dan terus waspada dan terus menyalurkan infak kita, sedekah kita. Selalu bersyukur, berterima kasih. Mempergunakan untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Tapi kalau ditimpa musibah, jangan terlalu banyak mengeluh. Terus kita, bagaimana caranya kita move on, bangkit, terus berusaha. Jangan mudah putus asa, mudah tidak bersemangat. Hidup harus terus bersemangat. Senyum aja, hidup itu harus banyak senyum. Ya, meskipun ada waktunya ya. Apapun yang menimpa kita, senyum aja lah. Hadapi dengan senyum sambil kita berusaha untuk bangkit. Terus bangkit. Minan nas man la ya'ti as-salata illa dabariyan. Ada lagi ya. Lalu berikutnya ini ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama 'ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bih unzur kaifa nusarriful ayati tsumma hum yasdifun. Qul ara'aytum in atakum adzabullahi bautatan aw jahratan hal yuhlaku illal qaumuz zalimun. Kita mesti banyak bersyukur, telinga bisa mendengar, mata bisa melihat, hati juga mudah untuk menerima kebenaran. Pada waktunya tidak ada yang bisa menghindar. Pada waktunya kebahagiaan, musibah itu bisa datang tiba-tiba. Jadi harus siap.
Umat Islam itu siap menerima kabar baik, menerima kabar tidak baik, santai, senyum. Jangan mudah kita meledak, jangan mudah putus asa. Kalau gembira jangan berlebihan. Min qabli an natmisa wujuha. Cepat kita bertobat, memperbaiki diri. Fanaruddaha ala adbariha. An-Nisa 47. Wallahu wa rasuluhu aqwa ayyurubbuh. Lebih baik kita mencari keridhaan Allah daripada kita sibuk mencari keridhaan manusia. Ya, tapi kita harus baik kepada siapapun. Tapi yang lebih diutamakan itu adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal yuhlaku illal qaumul zalimun, fa hal yuhlaku illal qaumul fasiqun. Jadi terlalu banyak orang-orang yang tidak baik itu hancur. Firaun hancur, Namrud hancur, Bal'an hancur, Qarun hancur. Ya, tinggal kita mau seperti apa? Mau seperti Nabi Musa apa seperti Firaun? Mau seperti Nabi Ibrahim apa mau seperti Namrud? Mau seperti Nabi Musa, apa mau seperti Bal'am bin Ba'ura? Mau seperti Nabi Musa, apa mau seperti Qarun? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Luqman ayat 13. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Al-A'raf 96. Jadi asal kita berusaha dan berdoa dan mendekat kepada Allah, maka jaga keimanan, jaga ketakwaan. La fatahna alaihim barokat. Tidak hanya barokah, tapi barokat pasti oleh Allah diantarkan, dibuka pintu segala keberkahan. Tidak hanya, tapi dari minas sama, dari langit, dari bumi, dibukalah rizki. Jangan khawatir kalau hanya dengan rizki. Pasti makan. Berapa sih orang makan cuma sepiring kok. Yang penting jaga, jadi orang baik-baik. Itu Al-A'raf 96 tadi, banyak. Al-Ahqaf 35, Al-An'am 48. Berikutnya walladzina kadzdzabu biayatina yamassuhumul adzab bima kanu yafsukun. Al-An'am 49. Berikutnya la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Jadi kita ini jangan sampai kita ini mengaku sebagai malaikat. Lebih baik kita mengaku seperti nabi. Nabi itu hanya in attabi'u illa ma yuha. Nabi hanya menyampaikan Al-Qur'an. Yang disampaikan Nabi Al-Quran, penjabaran Nabi itu namanya as-sunnah, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi, sifat Nabi, penjabaran, pembayan. Bayan itu penjabaran secara detail, seperti sholat Jum'ah menjadi 2 rakaat, itu 2 rakaat namanya as-sunnah. Jadi lalu khutbahnya seperti itu, rukun khutbahnya, isi khutbahnya, doanya seperti itu as-sunnah semua. Jadi orang Islam itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Berdasarkan Quran dan hadis. Cuma memang mesti dipilah-pilah. Nah yang milah-milah itu bukan kita. Tapi Allah, Nabinya, sahabat, tabi'in, tabi'in, para a'immah, para salafus soleh, baru kita kalau punya pendapat. Kullakum indi khazainullah hadza jawabun liqaulihim laula nuzila alaihi ayatun min rabbih. Fal makna laisa indi khazainu qudratihi fa unzila ma tarahtumuh fa unzila ma tarahtumuhu minal ayat wa la a'lamul ghaiba fa ukhbirakum bih wal khazanatu ma yuzan fiha asy-syai' fa innama wa khazainullah maqduratuh wa anzir bihil ladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi wali wala syafi' la'allahum yattaqun. Al-An'am 51. Amittakhadhu min dunillahi syufa'a qul awalau kanu la yamlikuna syai'a wa la ya'qilun. Az-Zumar 43. Qul lillahi syafa'ah jami'a lahu mulkus samawati wal ardh tsumma ilaihi turja'un. Az-Zumar 43 44. Ini tentang syafaat agar kita selalu mengikuti Allah dan selalu mengikuti contoh-contoh dari Nabi Muhammad SAW. Kalau enggak,
kita sekarang anti nabi, anti as-sunnah, ingkarus sunnah, ingkarul hadis, maka khawatir Nabi besok tidak mau memberi syafaat, pertolongan, bantuan kepada kita. Kalau keluarga Nabi, cucu Nabi, para habaib, orang Arab dinistakan, tentu yang baik-baik ya. Karena mohon maaf, seperti Abu Jahal, Abu Lahab kan juga, mohon maaf, apabila cucu Nabi, keluarga Nabi, para habaib dinistakan, khawatir datuknya, kakeknya besok tidak berkenan memberi syafaat kepada kita. Tapi satu sisi, jadi in akramakum indallahi atqakum. Hadza raddun 'alal yahud wan nasara fi za'mihima anna abahuma yashfa'u lahumā haitsu qalu nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Wal musyrikun haitsu ja'alu asnamahum syufa'a lahum indallah fa'alamallahu anna syafa'ata la takunu lil kuffar. Jadi syafaat itu hanya berlaku bagi orang Islam, bagi orang yang tidak Islam enggak berlaku itu syafaat. Wa man qala al-aya fil mu'minin qala syafa'atur rasul lahum takunu bi idznillah fa huwa syafi' haqiqata idznin wa fit tanzil wala yashfa'una illa liman irtadha. Orang yang mendapatkan syafaat itu orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberi dan diberi syafaat. Kalau sudah diridhoi oleh Allah dan nabinya baru. Al-Anbiya 28. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lah. Surah Saba 23. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Al-Baqarah 255. Kalau kita sekarang berteman sama orang enggak baik, ya besok kita minta syafaat kepada patung-patung, kepada mereka yang menyembah patung dunia akhirat. Kami hanya baca ini ya, Tafsir Al-Qurtubi juz 6 halaman 394 di sebelah kanan. Silakan dibuka. Tapi kalau kita berteman sekarang dengan ulama yang baik-baik, yang lurus, itu pasti besok bisa memberi syafaat. Setelah Nabi, mereka-mereka, beliau-beliau itu bisa membantu kita. Seperti yaquluna rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjuna fa yuqal lahum akhriju man araftum. Hadis dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Al-Qurtubi juz 4 halaman 138. Itu di Muslim itu, Muslim 183. 203. Kalau di Bukhari, irfa' ra'sak washfa' tushaffa' washal tu'ta. Bukhari 3340, 3361, 4712, Fathul Bari juz 6 halaman 456, 460 penjelasannya. Atau Fathul Bari juz 8 halaman 504, 506. Di dunia mari kita berteman, bergabung dengan orang yang baik-baik. Nabi Yusuf juga minta bergabung, berteman dengan orang yang baik-baik itu dalam doanya itu. Rabbana wazi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Hanya saja kalau ada kalanya pakai ini kalau untuk sendirian. Kalau untuk orang banyak pakai nah. La tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai' fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin. Jangan kita melihat orang karena dia orang miskin atau jelek. Jadi tetap kita harus menghargai siapapun. Mengangkat harkat martabat siapapun. Saudara kita meskipun dia hitam, legam, miskin, segala macam, harus kita lindungi, harus kita bela. Harus kita jaga. Dulu Nabi disuruh jangan berteman dengan mereka. Karena dianggap kelas rendah, segala macam. Orang Yahudi itu dia tidak akan pernah aman. Jangankan hidup di dunia, di langit tidak akan pernah aman. Karena mereka menganggap bahwa dirinya itu kelas tertinggi. Jadi dianggap punya hutang nggak usah bayar kepada orang Arab. Kalau orang Arab itu boleh dibunuh. Kayak kita kan ada orang, mohon maaf, orang kelompok 1-2 orang yang benci sekali anti Arab, benci sekali kepada Arab. Nggak boleh begitu. Sama anak bangsa nggak boleh, diskriminasi itu namanya. Itu rasis namanya. Jadi kita sama anak bangsa harus saling menghargai. Jangan jadi orang Zionis Nusantara ya. Jadi dan kalau bisa udahlah nggak usah ada istilah Zionis Nusantara.
Jadi sudahlah, kita ini semuanya anak bangsa, makhluk Allah yang sama-sama baik lah. Sama-sama dimuliakan oleh Allah. Udah, sampai di situ aja. Jangan pernah kita sebut lagi Zionis Nusantara. Al-An'am 52. Lalu Nabi diingetin, jangan mau kamu. Kamu itu mau di kota-kota oleh mereka. Agar ada orang yang kelas tinggi atau kelas rendahan. Semuanya itu makhluk Allah. Semuanya saudara kita. Sama-sama hambanya Allah. Harus saling menghargai. Dulu seperti sahabat Salman, Suhaib, Bilal, Khabbab, itu dianggap orang kelas rendah. Jadi kalau berteman dengan mereka, mereka tidak akan mengakui kita umat Islam. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama mala ila dzalika ta'man fi islamihim wa islam qaumihim fanahahu amma hamma bihi min at-tardi la annahu awqa'a tardah. Nabi tidak pernah membeda-bedakan beliau. Oleh karena itu Nabi tidak pernah cemberut seperti abasa wa tawalla. Cuma Allah mengingatkan dari jarak jauh, jauh-jauh sebelum terjadi agar Nabi tidak bersikap seperti itu. Karena umat Islam tidak pantas bersikap cemberut sesama umat Islam. Apalagi Nabi. Jadi fanahahu amma hamma bihi minat tordi la annahu awqa'a tarda. Bukan untuk menunjukkan bahwa Nabi pernah bersikap diskriminasi kepada orang yang dianggap rendah. Tidak. Jadi begitulah, itu tafsir Al-Qurtubi juz 6 halaman 394 di tengah di sebelah kanan. Kalau ada tafsir yang lain ya monggo, kalau saya nggak berani. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sittata nafarin. Faqala al-musyrikun lin Nabi utrud haula'i anka la yajtari'una alaina. Qala wa kuntu ana wa ibn Mas'ud wa rajulun min Hudzail wa Bilal wa rajulan lastu usammihima. Fawaqa'a fi nafsi Rasulillah ma sya'allahu ay yaqa fa haddatha nafsuhu fa anzalallahu azza wa jalla wa la tatrudil wa la tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi yuriduna wajha. Wa yahtamilu ay yurida ad-du'a fi awwalin nahar wa akhirih fi awwalin nahari wa akhirih liyastaftahu yawmahum bid-du'a'i raubatan fit taufiqi wa yahtimuhu bid-du'a'i talaban lil maghfirah yuriduna wajhahu ay ta'atahu wal ikhlasa fiha ay yakhlisuna fi ibadatihim wa a'malihim lillah wa yatawajjahuna bidzalika ilaihi la li ghairihi. Itu di Muslim tadi. Jadi di Muslim tadi 2413, An-Nasa'i fil Kubra 11.163, Ibnu Majah 4.128, atau di dalam At-Tabari 13.266, Abu Ya'la 826. Kalau di Al-Qurtubi juz 6 394 di kanan paling bawah. Wa hussa al-ghadatu wal 'ashyu bidzikri li'anna asy-syughla ghalibun fihi ma 'alan nas. Kenapa pagi dan sore itu disebut oleh Allah di dalam Al-Quran 52 wal ghadawat bil ghadawat wal asyiyi. Oleh karena itu ada doa pagi dan sore. Ya karena pagi dan sore itu waktunya orang sibuk bekerja. Li'anna syughla ghalibun fihi ma 'alan nas. Kalau waktu sibuk saja beliau masih berzikir, apalagi dalam keadaan tidak sibuk. Berangkat dan pulang kerja itu sibuk. Karena berangkat itu konsentrasi penuh, pulang itu juga konsentrasi gembira, mau ketemu keluarga juga. Dalam keadaan sibuk aja berzikir, apalagi tidak sibuk. Jadi zikir itu sebenarnya 24 jam. Qiyamau wa qu'uda wa ala junubihim. Wadhkurullaha dzikran katsira. Tidak ada batasannya. Tidak 33. 33 boleh secukupnya, itu angka sedang. Mau lebih tidak dihitung juga boleh. 1 juga boleh. Wa man kana fi waqti syuli muqbilan 'alal ibadati kana fi waqtil farawi minasy-syuli a'mala. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika yasbiru nafsuhu ma'ahu kama amarahu Allah fi qoulihi wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka anhum. Al-Kahfi 28. Itu penjelasan tafsir Al-Qurtubi juz 6 halaman 395 sampai 401. Kalau pagi dan sore saja berzikir, apalagi waktu yang lain.
Jadi pagi dan sore itu bukan pembatasan. Jadi zikir hanya pagi dan sore, selebihnya tidak ada. Kalau di tafsir itu pemahamannya seperti itu. Kalau ada pemahaman yang lain ya monggo lah silahkan. Capek, kalau ribut terus itu capek. Jadi tugas kita bukan untuk ribut, bukan untuk nyalain. Tugas kita hanya menyampaikan ada pendapat seperti ini. Selesai. Dah, orang sekarang mah lebih cerdas dari kita kok. Falyuballighus syahidul ghaibah. Ala rubba muballau. Terlalu banyak orang yang mendengarkan pengajian kita lebih alim daripada kita. Ya, kalau bahasa sederhananya begitu. Itu pesan Nabi itu. Waktu Nabi mau wafat itu. 10 Hijriah, Bukhari banyak itu. Ja al-Aqra ibnu Habis at-Taimiyu wa Uyainah ibnu Hisnin al-Fazariyu. Fawajada Rasulullah SAW ma Suhaib wa Bilal wa Ammar wa Khabbab qa'idan fi nasim minad du'afa minal mu'minina. Falamma ra'awhum hawla Nabi sallallahu alaihi wasallam haqaruhu fa'atau fa khallu bihi wa qalu inna nuridu an taj'ala lana minka majlisa ta'rifu lana bihi al-arabu fadlana wa in fa inna wufudal arabi ta'tika fanastahi an tarana al-arabu ma hadhihi al-a'bud fa idza nahnu ji'na فإذا نحن جئناك فأقمهم عنك فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت قال نعم قالوا فاكتب لنا عليك كتابا قال فدعا بصحيفة ودعا عليا رضي الله عنه ليكتب ونحن قعود في ناحية فنزل جبريل عليه السلام فقال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغدوات والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. Ada orang yang kalau buat YouTube itu pamer terus tentang kekayaan. Allah mengingatkan melalui Al-Quran, surah Al-An'am 52, kamu hidup apa adanya kenapa? Buat YouTube tuh buat aja, nggak usah pamer berlebihan. Jadi real gitu loh pengikutnya itu. Zakarul Aqra ibnu Abi Su'yainah ibnu Hisn, faqala sat itu lihan tulisannya. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'd. Liyaqulu haula'i manna Allah 'alaihim min bainina alaysa Allah bi'alam syakirin wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmah qala fadanawna minhu hatta wada'na rukbanana 'ala rukbatihi wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlisu ma'ana fa idza arada ayyakuma qama wa tarakana fa anzalallahu azza wa jalla wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. Jadi di dalam Al-Kahfi 28. Mari kita cek di dalam Al-Kahfi ya. Banyak dibahas itu tadi Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Kahfi 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Ini terkenal surah Al-Kahfi ini apabila kita ingin ketenangan, banyak-banyak diantaranya baca Al-Quran termasuk surah Al-Kahfi. Kenapa? Surah Al-Kahfi ini mengajarkan kita ketawaduan. Berhubungan dengan orang, berhubungan kita punya nikmat. Jangan berlebih-lebihan kalau punya, kalau lagi nggak punya. Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kita mengikuti gaya hidup, cara berpikir segala macam ajakan orang kafir, maka khawatir kita termasuk seperti mereka. Gugur segala nilai amal kita. Hati-hati. Az-Zumar ayat 65. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmah أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم.
anna Aba Sufyan ata ala Salman wa Suhaib wa Bilal wa nafarihum faqalu wallahi ma akhadta suyuf Allah min unuki aduillah ma akhadha qala faqala Abu Bakr taquluna hadha li syaihi Quraisy wa sayyidihim fatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu faqala Abu Bakr la'allaka awdabtahum la in kunta awdabtahum laqad awdabta rabbak فأتاهم أبو بكر فقال يا إخوة أوضبتكم قالوا لا يغفر الله لك يا أخي فهذا دليل على رفعة منازلهم وحرمتهم كما بيناه في معنى الآية ويستفاد من هذا احترام الصالحين واجتناب ما يغضبهم أو يؤذيهم فإن في ذلك غضب الله. Orang yang menghina orang Islam meskipun itu dianggap kalangan rendah, maka itu sama aja membuat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-An'am 54 dan Muslim 2504, An-Nasa'i dalam Kubrohnya 8277, Ahmad juz 5 halaman 64. Jadi hati-hati ya, apabila kita membuat sesuatu lalu membuat umat Islam hatinya sakit, sama saja kita membuat Allah murka. Itu ya. Oleh karena itu Allah menganjurkan setiap kita berpapasan dengan umat Islam, fakul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsir rahmah. Jangan sebaliknya. Dengan umat Islam kita benci banget, selalu mencari kekurangannya. Dengan mereka kita bela luar biasa. Ayyuhululu yaqabihi biman ada ahadam min awliyai. Sama saja dengan menyakiti kekasih Allah, ciptaan Allah. In awliya'uhu illal muttaqun. Jadi mereka ini kekasih Allah ya. Seperti saya nggak tahu ya kebenarannya. Kasus ada orang yang latihan semacam pesparani ya. Pesparani itu baca apa ya? Semacam nyanyi bersama atau kalau orang Islam itu qari qiraah tilawatil Quran itu. Jadi latihan paduan suara tapi non Islam tapi di Istiqlal. Yang sholat tidak boleh, latihan seperti itu boleh. Umat Islam mau mengadakan misal kajian, dicurigai bisa. Kalau mereka, ya wallahu alam lah. Saya nggak tahu itu kebenarannya, wallahu alam. Sudahlah, mudah-mudahan Allah memaafkan. Jadi yang terakhir, kalau Al-An'am ini 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah qul la attabi'u ahwa'akum qad dhalaltu idza wa ma ana minal muhtadin. Jadi kita tidak boleh ya mendukung, dekat, membiarkan sesuatu kezaliman, hawa nafsu jauh dari Allah. Itu Al-An'am 56. Qul inni ala bayyinatin mir rabbi wa kadzdabtum bih ma indi ma tasta'jiluna bih inil hukmu illa lillah yaqussul haqq wa huwa khairul fasilin. Lalu yang terakhir kita bahas pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi yang diabadikan di dalam hadis seperti dalam hadis Bukhari ini ya. Yaitu 1295. Ini pesan agar kita meninggalkan, kalau toh kita harus meninggalkan dalam keadaan ekonomi yang cukup buat keluarga kita. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtawi biha wajhallah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Dan kita harus baik, rukun, bahagia, tenang, sejahtera dan harmonis, sakinah mawaddah warahmah. Itu dalam rumah tangga 1295. Berikutnya yaitu di dalam Al-Qur'an Al-Ahzab 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salakukum bi'alsinatin hidat. Jangan kita membiasakan di dalam rumah tangga atau memakai bahasa untuk sesama anak bangsa, sesama umat Islam dengan kata-kata yang tajam, pedas, menyakitkan. Jangan. Jadi berangkat dari rumah sampai ke lingkungan sesama umat Islam, apalagi jangan memakai kata-kata yang kasar dan pedas, menyakiti. Al-Ahzab 19. Ini juga pelajaran ya.
Lalu kalau ada riwayat semacam di Bukhari 1299, 1305, 4263, kalau ada orang yang dari lisannya ini terlalu muji atau dia itu teriak-teriak sesuatu yang kurang baik, maka fahsu fi afwahihin naturab, itu yang dimaksud bukan lalu kita balas dengan yang menyakitkan. Kalau sama umat Islam itu maksudnya nggak usah digubris, dan kita kalau bisa memberi masukan yang terbaik agar mereka, karena kalau kita orang melakukan seperti itu lalu kita melakukan jawab dengan kekerasan, maka sama saja kita dengan mereka. Ketika ada huk-huk, mereka berhuk-huk lalu kita ikut berhuk-huk juga, maka sama kita dengan huk-huk. Itu Bukhari 1299. Kita ini jangan terlalu haus dengan pujian, jangan terlalu menikmati dengan pujian. Biasa-biasa saja kalau dipuji, dipuji ya, nggak dipuji ya. Cuma kita harus selalu terpuji menurut Allah Subhanahu wa taala. Melakukan sesuatu yang terpuji, dipuji atau nggak dipuji, jadi nggak ngefek, biasa aja. Jangan haus pujian, tapi kita harus memuji orang lain, menyanjung, mendoakan. Bukhari 1301. Ada dulu contoh rumah tangga sahabat yang Allah betul-betul ridho dan Nabi bangga. Ada menurut sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul istaka ibnun li Abi Talha. Qala famata wa Abu Talha kharij. Falamma ra'at imra'atuhu annahu qad mata hayyat syai'an wa nahathu fi janibil baiti. Falamma ja'a Abu Talha qala kaifal gulam qalat qad hada'at nafsuhu wa arju an yakuna qad istaraha wa dhanna Abu Talha annaha sadiqah qala fabata falamma asbaha irtasala falamma arada an yakhruja a'lamatu annahu qad mata fa shalla ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bima kana minhuma faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'alla Allah an yubarika lakuma fi lailatikuma. Qala Sufyan faqala rajulun minal ansar fara'aitu lahuma tis'ata auladin kulluhum qad qara'al Qur'an. Jadi Ummu Sulaim punya suami namanya Abi Thalhah. Ini keluarganya sahabat Anas bin Malik. Jadi ibunya dan bapaknya ini, bapaknya lagi keluar. Nah, adiknya yang laki ini sakit, tiba-tiba meninggal. Sahabat Anas diberitahu dalam satu riwayat, tapi tidak boleh memberitahu ke ayahnya dulu. Biar ibunya yang memberitahu supaya tidak merepotkan bapaknya. Nah, luar biasa ini cerita ya. Lalu ketika anak ini meninggal, dimandikan, dikafani, lalu ditidurkan di kamar sebelah oleh Umi Sulaim ini. Begitu Pak Tolha datang, bertanya, gimana kabarnya anak? Oh, sekarang dalam keadaan tenang. Mudah-mudahan bisa istirahat dengan tenang. Dipikir tidur. Padahal yang dimaksud tuh tenang itu maksudnya wafat. Jadi pintar sekali ini Ummu Sulaim, istrinya ini untuk menjaga ketenangan rumah tangga. Baru setelah tenang nanti baru disampaikan. Luar biasa ini rumah tangga. Begitu selesai, wa dhanna Abu Talha annaha shadiqah, qala fabata. Jadi akhirnya Ummu Sulaim ini seperti biasa ya, mandi, harum, berdandan, suaminya datang, disiapin makanan ala kadarnya, lalu makan bersama, lalu setelah itu tidur, ya kumpul lah di kota Salah, pagi mandi, setelah itu mandi, setelah mandi mau sholat subuh ditanya oleh istrinya, oleh Ummu Sulaim, gimana apabila ada titipan, lalu diambil oleh yang menitip. Ya namanya barang titipan, diambil yang punya ya nggak ada masalah. Bagaimana kalau ternyata Allah menitip kepada kita? Lalu titipan itu diambil oleh Allah. Ya namanya titipan, ya itu anak kita, titipan Allah sekarang diambil oleh Allah. Maksudnya wafat. Kata suaminya, kenapa kamu nggak memberitahu dari semalam? Ya biar kamu tidak kaget, biar kamu makannya tenang dulu, kumpul dan lain sebagainya. Baru sekarang ya di samping udah malam, sekarang ini udah waktunya kami memberitahu kepada kamu, kira-kira begitu.
Akhirnya sholat subuh, ini Bapak Tolha, setelah itu memberitahu kepada Nabi tentang kejadiannya, tentang istrinya yang anaknya wafat, merawatnya, lalu menyimpannya, lalu melayaninya. Luar biasa, setelah subuh baru diberitahu, termasuk segala halnya. Faqala Rasulullah, maka Nabi menyampaikan, Allah telah memberikan berkah kepada kalian berdua di hari-harinya, malamnya. Jadi, la'allallaha ayyubarika lakuma fi lailatikuma. Saya berharap dan insya Allah bangga dengan kalian berdua. Lalu para sahabat melihat setelah kejadian itu, ibu itu oleh Allah diberikan kesenangan, punya keturunan. Tidak kurang dari 9, semuanya itu hafal Quran. Tidak hanya hafal, tapi menguasai dan mempraktekkan Al-Quran. Bukhari 1301 jabarkan sendiri bagaimana rumah tangga ini luar biasa, yaitu keluarganya sahabat Anas. Dalam hal ini bapak dan ibunya sahabat Anas. Anas bin Malik, cuman sahabat Malik itu kan bapak aslinya wafat. Lalu Ummu Sulaim, ibunya sahabat Anas ini menikah dengan Pak Tolha, Abu Tolha. Jadi ini kisah tazwiji Ummi Sulaim bi Abi Tolha bisyarti ay yuslima fahamalat fawaladat ulaman sabihan fakana Abu Talha yuhibbuhu hubban syadida fa'asha hatta taharraka famarida fahazina Abu Talha alaih huznan syadidan hatta tabadda. Jadi wa Abu Talha yaudu wa yaruh ala Rasulillah faraha rauhatan famata as-sabi. Ada yang mengatakan seperti itu, wallahu alam ya. Kana li Abi Talha waladun fatufiya farsalat Ummu Sulaim Anasan yad'u Abu Talha wa amarathu alla yukhbirahu bi wafati ibnihi wa kana Abu Talha sha'iman. Apalagi waktu itu sahabat Abu Talha itu orang kaya sebenarnya, tapi rajin puasa beliau. Yang punya tanaman kurma, anggur dan ada mata air di situ, ada air mengalir di celah-celahnya tanaman itu kan, yang sekarang di Madinah ada semacam itu loh, payung besar itu kan Abu Talha. Nabi dulu suka istirahat di situ, makan korma di situ, makan makanan di situ, anggur di situ, minum air juga di situ. Jadi ini luar biasa ya. Jadi wa fi qissati Ummi Sulaim hadhihi minal fawaid aidan jawazul ahdi bisyiddah wa tarkir ruhsah ma'al qudrati alaiha wa tasliyati anil masaib wa tazayyunil mar'ati li zawjiha wa ta'arrudiha li talabil jima'i minhu wa ijtihadiha fi amali masalihi wa mashru'iyatil mu'arid al-muhimma idza da'a ad-darura ilaiha wa syartu jawaziha alla tabtul haqqan li muslim. وكان الحامل لأم سليم على ذلك المبالغة في الصبر والتسليم لأمر الله تعالى ورجاء إخلافه عليها ما فات منها إذ لو أعلمت أبا طلحة بالأمر في أول الحال تنكد عليه وقته ولم تبلغ الغرض الذي أرادته فلما علم الله صدق نيتها بلغها مناها وأصلح لها ذريتها وفي إجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأن من ترك شيئا عوضه الله خيرا منه وبيان حال أم سليم من التجلد وجودة الرأي وقوة العزم وسيأتي في الجهاد والمغازي أنها تشهد القتال وتقوم بخدمة المجاهدين إلى غير ذلك مما انفردت به عن معظم النسوة. Inilah ya cerita bisa dibuka di dalam Fathul Bari juz 3 halaman 2 mulai 210 sampai 221 kanan sampai kiri. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada nasihat silahkan ditulis di kolom komen di bawahnya. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.